Selamat datang kembali di episode yang kedua, Answer Your Question. Di Answer Your Question, kita akan jawab komen Anda secara rinci melalui video setiap hari Minggu. Jadi jangan lupa untuk komentar. Pertanyaan pertama, Pak, kalau cara setting indikator risk and reward 2:4 bagaimana biar otomatis? Oke, 2:4 berarti itu sama kayak 1:2, itu sama aja. Untuk cara settingnya itu tidak bisa otomatis, sayangnya. Ada beberapa broker yang bisa otomatis, bakalan kita bahas nanti. Tapi yang sekarang, kalau kalian memakai MT4 atau MT5 yang ada di Windows, kalian bisa menggunakan aplikasi di Meta 4 atau MetaTrader 5 di Windows menggunakan aplikasi ini, yaitu Risk Calculator App. Dia bisa otomatis menghitung lot size kalian, kemudian dia bisa otomatis menaruh risk and reward ratio kalian. Jadi dia udah otomatis itu menaruh risk and reward rasionya. Kalau kalian nggak mau otomatis, ya tinggal di kalkulator sendiri aja sebelum enter, seperti saya lakukan setiap kali saya live trading. Saya kalkulator dulu, kemudian saya enter di HP juga. Jadi ya kayak gitu, kalian tinggal pilih mau yang mana, mau yang otomatis atau mau yang manual aja, itu it's up to you. Oke, dari Pak Epsilon Tech, wah mantap, ini YouTuber trading jujur dan sharing apa adanya. Terima kasih Pak. Keren, yang begini nih contoh patut di follow, nggak misleading viewernya, nggak seolah-olah jadi mendadak kaya dari trading auto subscribe. Om, terima kasih. Jadi emang kayak gitu, dari dulu saya melihat di Indonesia itu kebanyakan trading itu kayak dijadikan judi. Masuk ke sini bisa jadi lebih kaya, cepat kaya dengan sangat-sangat cepat. Itu sebenarnya bukan mindset yang bagus. Kalau kayak gitu mindsetnya, kalian bakalan hancur di forex dan kalian bakalan kehilangan semua uang di forex, saya jamin itu. Jadi diperbenar mindsetnya terlebih dahulu. Dari Pak Aditya Irianto, kalau lotnya 0,1 susah dapat 10 dolar satu kali OP mas. Oke. Maksimal resiko rugi 5 dolar per hari. Jadi sehari bisa 5 kali open dengan stop loss 1, TP2, bagaimanakah? Bolehkah begitu? Oke, pertanyaannya menarik. Boleh saja, selama contoh sekarang kita menggunakan resiko 1% ya. 1% di sini kita pecah menjadi 0,5%, 0,5%. Berarti kita bisa enter 2 kali. Selama totalnya itu masih 1%, itu masih oke. Jadi sebenarnya bisa, kalau 0,01 mendapatkan 10 dolar itu bisa, memang agak lama. Tetapi ini harus tetap dipikirkan, itu resikonya. Dia bilang maksimal resiko rugi 5 dolar per hari, boleh. Kita biasanya itu bukan maksimal per hari, jadi maksimal per trade. Oke, per trading itu 2-1% per trade. Katakanlah 1000 dolar, berarti 10 dolar sampai 20 dolar per trading. Nah, tradingnya kita berapa kali? Bisa jadi 2 kali, karena Asian Session sama New York Session bisa hanya 1 kali. Jadi itu jawabannya. Oke, pertanyaan dari Pak Robawi Diar. Mas Rizky, mohon ilmunya tentang kualitas trading yang baik itu seperti apa dan gimana sih cara menentukan sell atau buy, short trading dan long trading. Sebelumnya terima kasih banyak ilmunya yang di-share cuma-cuma, matur suwun. Sama-sama Pak. Oke, untuk jawabannya kalian bisa melihat strategi mudah untuk pemula, ini bagus. Jadi kalian bisa lihat videonya sampai akhir, itu kalian bisa menentukan tuh buy posisi dan sell posisi dengan cara-cara sangat simple. Jadi itu caranya. Kemudian untuk yang bagus itu bagaimana? Semakin banyak konfirmasi itu bakalan semakin bagus tradingnya. Konfirmasi itu ada apa aja? Contoh, support resistennya sudah terbreak dengan bagus, trendline sudah ke break, Fibonacci sudah masuk, kemudian stokastik atau RSI sudah membentuk bagus juga. Jadi kalian mau ngapain? Ya kita mau buy atau sell waktu sinyal itu terjadi. Semakin banyak konfirmasi berarti sinyal itu semakin bagus. Jadi itu jawabannya. Dari Align Pros, Bang Tama bahas multiple TP dong. Maksudnya ini multiple TP mungkin TP1, TP2, TP3 dan lain-lain kan. Oke, kita bahas. Saya contohkan di USD CAD, kita udah sell posisi katakanlah kan. Katakanlah, oke. Stop lossnya di 16 pip, berarti TP-nya 1/2. Berarti 32 pip, 2 kali stop loss. Oke, TP satunya di mana? TP satunya itu bisa 1/1 dari itu tadi. 1/1 berarti ini sini. Pipsnya itu sama seperti stop loss. Stop lossnya tadi 16 pip, berarti TP-nya 16 pip. Itu berarti TP pertama. TP kedua ya 1/2. Oke, jadi kayak gitu. Oke, kalau TP akhir itu penentuannya agak susah. Jadi gini. Contoh ada penurunan kayak gini, oke? Ada penurunan, kemudian ada konsolidasi.
kita lihat bagus ini konsolidasi. Berarti kalian bisa tarik garis tadi, kemudian kalian bisa taruh di sini. Nah, ini adalah TP akhir yang kalian sudah nggak boleh sell atau nggak boleh tahan posisi lagi, karena biasanya setelah menyentuh itu dia selesai. Jadi itu cara menentukan TP1, 2 dan TP akhir. Semoga membantu. Mau curhat bang? Silahkan. Ini emang tempat curhat di channel ini, jadi nggak apa-apa. Silahkan aja. Setiap trading pasti profit, tapi saat udah mau nyampe TP malah chartnya balik lagi. Oke, cara mengatasinya ada dua. Pertama, bisa pakai stop loss plus. Yang kedua, kita bisa set break even. Saya contohkan. Oke, di USD CAD saat ini. Oke, contohnya kita sell di sini. Oke, kita sell. Market sampai di area tengah-tengah. Oke, udah profit. Dia mau naik nih. Kita harus ngapain? Ada dua cara yang sudah saya bilang tadi. Kita bisa taruh BEP. Oke, stop lossnya ditarik ke area BEP atau di area entry tadi. Yang kedua, kalian bisa close posisi separuh. Kalau pakai lot size yang 1 berarti di close 0,5. Itu ada caranya di video saya, yaitu stop loss plus dicari. Nah, itu sisanya 0,5 sisanya biarin saja sampai selesai. Kita contohkan ketika dia menyentuh ya. Ini belum menyentuh. Contoh dia menyentuh. Berarti apa yang terjadi? Kalau kita pakai stop loss plus, kita sudah mengambil profit sedikit di awal. Jadi kita tetap profit. Kalau di BEP tadi, kita tidak bakalan kehilangan apapun ketika market itu menyentuh. Tapi perasaan kita gimana mas? Setelah menyentuh dia turun ke bawah. Ya nggak masalah, namanya trading memang kayak gitu. Itulah menariknya trading. Oke, Pak Lol Ui, Kak, saya mau baru belajar trading. Traffic 4 pakai RSI buat masuk market, tapi TP dan stop lossnya pakai ATR. Oke, kira-kira bagus apa enggak Kak? Bagus-bagus saja selama tidak terlalu banyak strategi yang Bapak ambil. Contoh sekarang pakai ATR, besok pakai stokastik, RSI, kemudian Bollinger Band dan lain-lain. Itu malah nggak bagus. Yang bagus itu satu strategi diperbagus terus-menerus. Saya nggak terlalu paham buat garis support and resistance. Oke, belajar. Tetap pakai RSI juga kadang-kadang salah sinyal, kirain udah overbought, oversold, ternyata harga belum berbalik. Susah ternyata trading. Jadi gini, trading itu emang susah. Kalau kita bilang susah, kalau kita bilang gampang ya kita bakalan melihatnya gampang. Semua itu bakalan mudah kalau kalian itu tetap latihan. Jadi contoh RSI nggak bisa berdiri sendiri. Kalau harus ada indikator untuk trennya. Bapak bisa menggunakan moving average atau Bapak bisa menggunakan manual trending kayak high low atau trend line, itu juga bisa. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Bapak cuma sell dan buy langsung dari stokastik saja itu kurang. Kemudian ketika bilang susah banget trading, itu tetap harus latihan support resisten, latihan trend line, latihan menggunakan stokastik dan lain-lain. Itu tetap harus latihan. Kalian aja sekolah 3 tahun latihan untuk menjadi karyawan sampai saat ini. Jadi masa trading belajar 6 bulan 7 bulan aja kok nggak mau. Jadi gitu. Oke, dari Pak Arisandi Jayadi nanya bang, silahkan. Kok di Indonesia hampir nggak ada C-Trader? Oke, menarik. Oke, si trader di sini memang bagus. Saya juga pernah memakainya dan bagus. Tetapi orang tidak familiar dengan C-Trader ini. Nah, tidak begitu banyak orang yang memakai C-Trader. Dan ingat, kayak gini itu broker harus membayar. Jadi kalau nggak banyak orang yang memakai, mereka ya losing money atau kehilangan uangnya. Makanya banyak yang ditutup. Kalau mau memasang pips dan naruh berapa pips itu memang agak susah di MetaTrader. Kalau saya pakainya TradingView, kemudian di MetaTrader HP tinggal setting ngikuti TradingView saja. Kalau itu saya. Pertanyaan kedua, ada nggak sih tutorial script buat kalkulasi nilai stop loss dan TP di angka berapa? Buatnya newbie, kayak Ani memudahkan banget kalau ada script gitu, biar kayak di C-Trader. Saya belum tahu untuk yang pertanyaan kedua. Jadi kalau saya nggak tahu, saya bakalan bilang nggak tahu. Oke, that's it. Jadi kalau ada pertanyaan yang lain silahkan komen. Nanti kalau yang komen bagus kita bakalan jawab hari minggunya. Jadi I will see you next video. Bye bye.